Materi pekan ke-13 tingkat kedua ini masuk pada bab 3 tentang perubahan kata pertama, karena nanti akan ada tahap ke perubahan kata tahap kedua. Sudah masuk ke bab 3.11, yaitu wajan fi'il sulasi majid. Kembali lagi melihat hubungan antara tasrif lugawi, tasrif istilahi, dan wazan dalam ilmu shorof adalah sebagai berikut. Jadi, saudara akan lihat di sini, kembali ke gambar ini. Gambar ini mau menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa ada sebuah titik di sini yang disebut pivot ini, atau titik 0,0 kalau di dalam gambar 3 dimensi, di mana saudara sudah diajarkan bagaimana melakukan tasrif lugawi, yaitu yang berubah akibat perubahan domir, yang dimulai tentunya dari huwa. Setelah dari huwa itu, saudara akan ketemu berbagai macam perubahan atau yang kita sebut wajan. Proses merubahnya kita sebut sebagai mentasrif. Memproses atau merubah wajan-wajan itu kita sebut sebagai mentasrif. Yang mentasrifnya adalah mentasrif domiri, yang diubah akibat perubahan domir, huwa, huma, dan seterusnya. Itu mengakibatkan perubahan wazannya atau perubahan polanya. Nah, apabila saudara sudah tuntas kita pelajari ke arah bawah ini, juga sudah kita pelajari ke arah kiri, yaitu istilahi, yaitu perubahan akibat shigot. Shigot itu berubah dari fi'il madi ke fi'il yang lain, seperti mudorik, amr, nahi, majhul, dan sebagainya. Ditambah lagi perubahan berubah menjadi isim. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim masdar, isim alat, dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan tadi ke arah kiri bisa berubah sambil terus turun ke arah bawah, berubah domirnya. Misalnya mudorik berubah domirnya, ketika amar berubah domirnya, ketika nanti fa'il berubah domirnya, isim fa'il berubah domirnya, dan sebagainya. Bisa. Namun demikian, ada dimensi yang ketiga, di mana ada 6 pilihan, wajan 1 sampai 6 yang sudah dipelajari pekan lalu, yaitu yang diperoleh memang dari orang Arabnya, yang dituangkan dalam bentuk kamus, dan itu saudara hanya boleh memilih satu di antara 6. Kemudian setelah satu di antara 6 itu terjadi, maka saudara boleh dari huaknya juga turun ke bawah begini untuk madi. Tapi kalau mau berubah juga setelah wajannya ketemu, berubah ke arah mudorik atau kemudian ke arah amr dan ke arah fa'il, isi fa'il dan sebagainya, terus berubah ke bawah akibat perubahan domir, itu juga bisa. Malah saudara loncat dari wajan 1 sampai 6 disebut sulasi muzarod menjadi sulasi majid, kemudian barulah turun ke domir karena itu huwa, kalau itu madi. Tapi kalau kemudian saudara sudah wajahnya berubah, kemudian sigotnya juga berubah, yaitu ke arah misalnya amr atau fi'il amr, atau kemudian berubah ke arah isim, tapi kemudian dari isim fa'il itu saudara ubah juga nanti ke bawah berubah domir, itu juga bisa. Jadi betapa satu titik 0,0 yang namanya huwa itu menjadi penting. Oleh karena itu, 2 pekan lalu didahului dengan mencari titik 0,0. Yaitu yang namanya kita harus mencari dulu pengertian tentang wazan, pengertian tentang muzarod. Dan kemudian pekan lalu diajari bagaimana menganalisa. Mencari yang namanya muzarod itu 3 huruf. Fa, ain, atau lam. Itu di dalam Al-Qur'annya itu bahan pertamanya apa? Fa, ain, lam itu, muzarod itu. Dari fa, ain, lam yang sudah kita ketemu, misalnya ketemu jadi horoza, jadi nazala, barulah kemudian itu dicoba menjadi madi, dicoba menjadi mudorik, yang kita cari di kamus yang cocok untuk mendapatkan wazan. Jadi kalau gitu, yang disebut sebagai muzarod itu sebetulnya cuma 3 huruf yang identik dengan fa, ain, atau lam. Di dalam tulisan yang sedang saudara cari, yang di Al-Quran itu, mana? Yaitu yang disebut huruf-huruf asli. Hurufnya saja, tidak pakai harokat, tidak. Yang dipakaikan harokat itu
yang menjadi madi plus dengan mudorik atau masdar, yang 3 itu dipakai untuk mencari di dalam kamus. Yang paling mudah pertama kali dikasihlah menggunakan semuanya harokatnya adalah fathah. Fa'ala. Itu paling gampang dulu. Barulah kemudian cari di dalam Al-Quran, dalam hal ini diwakili oleh namanya kamus, barulah kita tahu, oh ternyata itu bukan wajan 1. Barulah ketahuan itu wajan 2, 3, atau 4, 5, atau 6. Hanya pilih satu yang cocok. Itu ketika kita mencari. Setelah kita cari, dan tetap masih di titik hua, saudara cari cocoknya itu dengan di sigot yang mana, dan kemudian di domir yang mana, di wajan yang mana, sigot yang mana, domir yang mana. Tetap 3 dimensi yang dicari. Di sigot yang mana, wajan yang mana, domir yang mana. Selalu dicari, begitu. Atau dicari domir yang mana, kemudian itu sigotnya mana, dan wajannya yang mana. Ketemu titik yang cocok. Nah, kalau sudah cocok, tadi kemarin kita sebut sebagai nomor wajannya mana, kemudian maujun yang cocok mana dari hua ini, kemudian dicarilah, dicocokkan dengan yang sedang saudara cari, yang saudara peroleh dari Al-Quran itu disebut mauzun, yang saudara ketemukan ini disebut wajan. Begitu, yang diketemukan disebut wajan. Di Al-Quran disebut maujun, diketemukan sekarang disebut wazan. Begitu. Nah, itu sudah kita lalui. Dan sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu apa? Yaitu saudara... Sebentar. Nah, saudara masuk meski ke dasar ilmu sorof yang mengatakan bahwa ada tasrif lugawi, domiri, dan tasrif istilahi itu sigoti. Yang barusan saya terangkan itu. Sehingga muncullah, dan itu sudah diterangkan beberapa kali, saudara ketemu gambar ini, dan ini menjadi penting, dan pekan lalu sudah saudara print, dan sekarang sudah ditempel di dinding. Jangan lupa ditempel di dinding. Saudara punya namanya sulasi mujarod. Di sini ada sulasi mujarod. Betul. Dari mujarod. Betul. Ada 3. Betul. Yaitu fa'ain lam. Fa'ain lam itu ternyata ada 6 variasi. Di mana 3 variasi pertama. Yaitu, 3 variasi pertama dimulai dengan yang ain fiilnya fathah, fa'ala semuanya. Hanya ada 2 yang fa'ila, dan hanya ada 1 yang fa'ula, yang ain fiilnya doma. Tetapi yang 3 pertama berkolaborasi dengan mudorik, kalau tadi madi, di mana apabila fathah, bagian ain fiil di mudorik, yang ini maka kita kelompokkan menjadi wajan 1, fa'ala yaf'alu. Kalau kemudian dia kasroh, fa'ala yaf'ilu disebut 2, fa'ala yaf'ulu disebut 3. Sampai di situ. Barulah kalau fa'ila hanya ada 2. Hanya berkolaborasi dengan fa'ila yaf'alu disebut 4, dengan fa'ila yaf'ilu yaitu 5. Begitu. Sedangkan yang 5 ini ternyata contohnya untuk di sulasi mujarod hanya 1. Sedangkan yang 6 fa'ula yaf'ulu hanya memiliki yaf'ulu, nggak punya yaf'ila, nggak punya yaf'alu, teman mudoriknya. Jadi hanya 1, enak. Kalau ketemu fa'ula pasti belakangnya yaf'ulu, tidak ada pilihan lain. Nah, begitu pula ketika saudara mau masuk ke mazid, yaitu salah satu di antara 6 tadi. Salah satu di antara 6 tadi, ada yang diubah menjadi,
kadang-kadang ini menghapusnya telat, baik. Menjadi berubah dari sulasi mujarrad menjadi majid. Salah satu, mau ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, salah satu yang sudah kita temukan tadi itu akan lari ke salah satu di antara 7 sampai 14. Mari kita lihat, kemarin sudah dijelaskan yang kuning ditambahin satu ziyadah, satu tambahan. Bukan hanya fa'ala, yang 7 itu ditambah dengan hamzah di depan. Ada di situ af'ala. Sedangkan yang 11 ditambah alif pemanjang setelah fa'il jadi fa'ala. Fa'ala. Gitu. Sedangkan yang 13 ditambah ain satu lagi, ain fiilnya, sehingga kemudian ditasjid jadi fa'ala, ainnya ditekan, fa'ala karena di situ ditasjid. Nah, 3 yang kuning itu ternyata itu adalah yang bisa memuta'adikan dari fi'il lazim yang ada di wajan 1 sampai 6. Apabila ada yang wajan di 1 sampai 6 mau dibuat muta'adi lewat pintu si kuning ini. Malah ada juga yang merah yang ditambah 3 ista. Kalau tadi tambah 1 ditambah ista. Jadi istaf'ala yaitu wajan ke-10 itu juga sama bisa memuta'adikan. Ditambah lagi di situ dengan keterangan 7 itu nanti bisa menjadikan atau mendapatkan, 11 itu saling melakukan 2 orang, 13 itu berulang-ulang untuk banyak orang, dan yang 10 itu untuk permohonan permintaan. Dan keempat-empat ini bisa membuat muta'adi, bisa membuat asalnya transitif, intansitif menjadi transitif. Asalnya tidak perlu maklum menjadi, tidak perlu maf'ul menjadi perlu maf'ul. Asalnya dia lazim menjadi muta'adi. Begitu. Itu yang kuning-kuning dan merah. Yaitu yang satu penambahan huruf dan kemudian yang merah untuk 3 penambahan huruf. Sedangkan yang 2 tambahan huruf ziyadahnya adalah yang nomor 8 if ta'ala, ada penambahan di situ, ada alif wasol dan kemudian ada ta, ada alif dan ta. If ta'ala. Begitu juga yang 9 in fa'ala. Begitu juga yang 12 dan 14 ini ditambahin ta di depan. Seperti misalnya 12 seperti 11 tetapi ditambahin ta. Tafa'ala. Begitu juga 14 adalah seperti 13 tetapi ditambahin ta. Tafa'ala. Begitu. Nah, si yang hijau-hijau ini bisa membuat jadi lazim. Bisa juga tidak. Tetapi yang pasti yang nomor 9 selalu menjadi lazim. Makanya terjemahannya menjadi sesuatu dengan perkataan atau dengan makna, dengan arti ditambahnya ter. Begitu. Itu nomor 9. Khusus untuk nomor 9. In. Yang pakai in fa'al. Tapi di dalam literatur ada yang menyusun dari yang kuning-kuning-kuning. Yang cuma tambahan 1 ziyadah. Baru diikuti hijau-hijau-hijau. Baru diikuti yang merah. Susunannya begitu. Tidak apa-apa literatur tersebut benar. Karena mengelompokkan dari yang tambahan 1 ziyadah. Baru tambahan 2 ziyadah. Baru tambahan 3 ziyadah. Sedangkan kita sekarang mengikuti rule-nya tamyiz yang sebelumnya juga mengikuti dari rule-nya beberapa literatur yang lain, yaitu yang dikelompokkan dari mana nih kelompokannya? Bukan tidak ada alasan, ada alasannya. Kenapa alasannya begitu kok baru dipakai celok-celok? Bukan pakai celok-celok, tetapi saudara lihat yang 7, 8, 9, 10 itu sengaja dikelompokkan karena fiil amernya ditambahi ada alif di depannya. Ada hamzah untuk yang pertama. Yang ke-7 ditambah hamzah. Yang 3 yang lain disebut alif. Jadi di sini contohnya adalah af'il, ifta'il, iftafa, infa'il, dan istaf'il. Coba lihat. Semua ada alifnya di depannya. Ada hamzahnya. Begitu. Sedangkan 4 yang tersisa tidak begitu pengelompokannya. Tidak pakai yang 4
sisanya. Jadi untuk hari ini kita akan pelajari yang 4 pertama. Nanti 4 yang kedua pekan depan. Begitu. Ya, yang tanpa amernya ditambahi alif. Begitu pengelompokannya. Jadi ada dasarnya pula, begitu ya. Mari kita lihat berikutnya. Pengantar fi'il mazid yang sudah dibahas kemarin. Saya katakan di sini bahwa saya perbesar lagi kalau sudah tidak tabel supaya saudara lebih jelas, termasuk saya yang sudah berumur. Fi'il majid adalah fi'il mudhari' yang mendapatkan tambahan 1, 2, atau 3 huruf ziyadah. Huruf tambahan contohnya istaghfara. Artinya dia laki-laki telah meminta ampun. Ada ista ya. Adalah fi'il majid karena di samping terdiri dari huruf ghafara juga mendapatkan tambahan huruf ziyadah di depannya. Sebentar. Oke. Di sini selain ghafara ditambahi ada alif, sin, dan ta. Gitu ya. Ada ziyadah ista ya, ditambah di depannya. Sifat dasar dari fi'il majid adalah kiasi, maksudnya bentuknya dari fi'il madi, fi'il amr, fi'il nahi sampai masdar nanti yang lainnya hanya tinggal mencocokkan dengan wazan yang telah ada. Artinya wazan-wazan yang tadi sudah ditulis 7 sampai 14 ikutin saja, kiasi saja, ikutin saja. Artinya itu harus dihafal kalau bahasanya kelas lain. Kalau kelas kita harus dimengerti sehingga saudara membuat tulisannya menjadi gampang seperti tadi. Oh, yang amernya itu semua ada alifnya, itu adalah 7 sampai 10. Oh, rupanya yang tambahan cuma 1 huruf adalah 7, 11, 13. Dan kemudian yang bisa membuatmu tadi ditambah 7, 11, 13, dan 10. Gitu kira-kira. Jadi gampang nanti. Oh, yang ditambahinnya 1 itu yang ditambahinnya di depan itu dengan alif ya. If'ala itu berarti 7. Kalau kemudian yang 7 itu ditambahin ta, kemudian turun ke bawahnya gitu ya. Menjadi ke nomor 8-nya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya menjadi akhirnya saudara bisa menulis sendiri, tidak perlu di sini dihafal tetapi tahu. Dan itu kenapa kalau saudara tahu, keuntungannya selain saudara menghafal itu juga bagus, tapi kalau tahu, saudara bisa memeriksa. Bahwa ini salah, ini benar, saudara bisa periksa. Atau bukan dengan mulut saja, dengan laduni saja, tapi karena saudara mengerti, saudara bisa meriksa. Itu langsung bisa tahu, oh ini salah, dan di mana salahnya. Ya, oke. Barulah kemudian fi'il majid yaitu yang asalnya 3 huruf fa'alah kemudian ditambahi dengan ziyadah. Dan yang saudara kenal wazan itu yang bernomor. Ingat tadi saya katakan kalau turun dengan sulasi lugawi itu wazannya berubah. Ya betul wazan berubah. Kemudian dengan istilahi wazan berubah. Betul wazan berubah. Tapi ke belakang itu saya sebut sebagai wajan bernomor. Wajan 1, wajan. Nah itu jadi berbeda ya. Wajan bernomor ada 35 nomor. Tetapi yang dipakai dalam bahasa Arab 22. Yang kita pelajari cukup 14 saja. Dan yang kita sudah pelajari kemarin baru di sini. Dan sekarang kita akan pelajari adalah yang 1 huruf. Begini. Yang nomor 7. Kemudian saudara juga 8. Saudara juga 9. Saudara juga 10. Lihat, oh iya gampang ya. Rupanya bagian atas yang dipelajari pekan ini. Pekan depan kita pelajari sisanya. Begitu. Jadi itu 7, 8, 9, 7, 11, 13, dan 10. Saudara tulis di sini 7. Ini adalah 11. Ini adalah 13. Ini adalah 10. Begitu. Ya, itu yang saudara-saudara kenali sekarang. Dan mujaro di sini semuanya ada 6 buah gitu ya. Dengan variasi ada yang fa'ala 3 buah, ada yang fa'ila 2 buah, ada yang fa'ula 1 buah. Jadi gambar ini masuk di kepala saudara. Dan saudara jadi ngerti. Begitu. Akan jadi mudah dengan mengerti itu. Saudara tidak capek membawa-bawa.
Otak saudara pun memori yang dibutuhkan untuk menyimpan menjadi sedikit. Tidak banyak, karena saudara mengerti. Maka otak saudara itu seolah-olah volumenya hebat. Si ibu ini volumenya hebat karena ngerti. Bukan karena ngerti, karena yang ditempel ilmunya sedikit, pengertian. Kalau yang saudara tempel hafalan, saudara bayangkan berapa memori yang dibutuhkan untuk menyimpan di otak. Itu pendekatan dari ilmu pengetahuan, karena kita orang yang berilmu. Begitu. Mari kita masuk ke tasrif loncat ke-7 karena 1 sampai 6 sudah selesai, yaitu af'ala, yaitu wajan 7 itu adalah kebanyakan membuat fiil menjadi muta'adi. Makanya di sini ditulis kebanyakan karena ada juga yang tidak begitu, tidak otomatis ya. Tetapi kebanyakan ini adalah membuat fiil muta'adi, kata kerja yang transitif, yang membutuhkan maf'ul, yang membutuhkan objek ya. Dari fiil sebelumnya misalnya yang lazim di antara 1 sampai 6-nya yang tidak membutuhkan maf'ul ya. Najala turun, ketika anjala menjadi diturunkan atau menurunkan begitu. Najala turun itu lazim ya, dia turun, saya turun, bapak turun, ibu turun, cukup. Itu adalah sebuah kalimat sempurna. Tapi kalau saudara mau bilang menurunkan, barulah ditambahi dengan alif. Jadi anjala itu sebagai contoh merubah dari lazim menjadi muta'addi. Khusus untuk fiil wajan ini, huruf hamzah yang ditambahkan adalah hamzah kotok, yaitu yang ada ain kepalanya dipotong itu namanya hamzah. Itu disebut hamzah kotok. Baik ditulis di bagian atas kalau dia untuk nanti menggunakan dipakai dudukannya harokat domah dan fathah, atau yang disimpan di bagian bawah si kepala ainnya itu kalau dipakai untuk kasro. Ya, bukan hamzah wasol, yaitu yang tidak ada kepala ainnya. Adapun huruf hamzah pada sulasi mazid yang lain selain yang nomor 7 tadi, juga hamzah pada fiil amr ya bagian depannya itu dipakainya hamzah wasol. Clear ya, ini halaman ini penting. Wajan ini bisa memberi makna diantaranya memuta'adikan, dan ini yang paling banyak, yaitu mekan. Tadi nazala menjadi anzala, turun menjadi menurunkan. Tapi juga nanti saudara akan temui tidak begitu artinya di dalam Al-Quran. Hanya menjadi aja. Misalnya samaro, buah menjadi asmaro, berbuah. Bukan lagi mekan, bukan membuahkan, tetapi menjadi berbuah dalam kondisi terjemah ke dalam bahasa Indonesianya. Begitu. Untuk memasuki baik waktu atau tempat, contohnya di situ sobaha subuh menjadi asbaha memasuki waktu subuh misalnya ada. Tetapi ini sedikit. Yang banyak itu yang pertama tadi. Kadang pada wajan ini tanpa ada fiil sulasi mujarodnya. Misalnya contoh. Nanti tentang amanah dan aksama, kebetulan ini ada yang bertanya, jadi nanti akan dijelaskan di pertanyaan. Adapun tasrif istilahi sigoti dari wajan ini adalah af'ala wajannya. Kalau diambil contoh berserah diri, aslama dari salama. Lihatlah di tamyiz kaukabannya, salama itu apa? Kemudian menjadi aslama berserah diri. Begitu juga akroma memuliakan. Itu berasal pasti dari karoma. Nih, dari contoh sederhana aja saudara langsung sekarang bisa otomatis mencari mujarot. Sin, alif, lam, sin, lam, mim, cari. Ka, ro, kap, ro, mim, cari. Soal nanti jadi salama, jadi salima, jadi saluma, itu yang menentukan adalah kaukaban, adalah kamus. Karoma juga sama. Nanti ketika dicari menjadi karoma, menjadi karima, menjadi karuma, nanti depend on kamus. Begitu. Ya. Tetapi untuk sementara kalau saudara lihat begini akroma, carilah karoma. Karena saya sudah ada di kepala, pasti ini di depan A-nya itu adalah tambahan. Karena berulang kali sudah belajar namanya belajar majid ini. Begitu. Ya.
Ketika madi bergerak ke kiri istilahi yang namanya af'ala menjadi yuf'ilu. Nah, sekarang baru sadar. Oh, yayutatu nanu, yayutatu nanu. Ketika kita belajar di fi'il mujarad tidak pernah ada yu, gitu. Nah, ternyata sekarang baru ketemu yu itu kalau sekarang masuk ke mazid baru ada yang namanya yu. Sebelumnya tidak pernah ada. Begitu, ya. Baru oh rupanya ini ya yu itu kok di sana selalu ya terus. Sekarang baru ketemu yu itu baru dipakai ketika mazid. Yu ilu. Kemudian ketika dicontohkan ke contohnya aslama tadi yuslimu, yukrimu. Nah, tolong Pak para walas bacakan dengan indah. Mulai dari wazan kemudian ke contoh di bawahnya dengan indah af'ala yufilu afil dan seterusnya yang minggu pekan lalu. Siapa mau memulai? Kebetulan tadi sudah dengar Pak Ahmad Hidayat, dimulai dengan Pak Ahmad Hidayat. Silakan. Dinyanyikan dari af'ala sampai ke if'alan dan dikasih contohnya yang 2 di bawah. Silakan, Pak, dibantu. Baik. Tes. Bagus tesnya clear. Cek sound. Baik. Af'ala yuf'ilu af'il. La tuf'il muf'ilun muf'alun. Muf'alun if'alan. Aslama yuslimu aslim. La tuslim muslimun muslamun islaman. Islaman ya, Prof? Muslimun muslamun karena maf'ul. Oh iya. Betul itu. Ya. Akroma yukrimu akrim. La tukrim mukrimun mukramun. Ikraman. Okay. Nah, untuk yang wazan 7 ini, saudara coba lihat ada kekhususan lain, yaitu ternyata semua pakai mu. Rupanya wazan 7 itu memulai dari lagu juga. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim salah satunya adalah ciri-ciri isim itu ada 8. Nah, ada mamimu. Mi, mu, ma, mi, mu. No, rupanya mu-nya itu diperoleh ketika kita pakai wajan untuk mazid. Mu, gitu ya. Kalau fa'il, karena sebelumnya kita sudah pernah belajar fa'ilan, masih ingat tuh lagunya? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, sekarang begini. Saya coba nih. Fa'ilun, fa'ilun. Kita maju menjadi move. Tetap i, nggak boleh yang lain. Move, ilun. Karena dari fa'ilun. Kalau gitu maf'ulnya bagaimana? Kan maf'ul juga asalnya di situ adalah sebelumnya itu adalah maf'alun. Maf'alun itu maf'ul itu. Sekarang jadi move, tetap a. Itu kekhasannya. Nggak boleh hilang. Keasalnya fa'il yaitu ain fi'ilnya kasroh. Kekhasannya maf'ul, ain fi'ilnya di situ fathah. Enak kan? Kalau saudara mengerti, hanya tambah jadi bu aja sekarang. Yang sebelumnya ma, gitu kan enak. Nah, tetapi ingat masdarnya, karena ingat masdar itu adalah simai, menjadi if'alan, ini memang harus dimengerti. Oh, ini if'alan, begitu ya. Ini harus dimengerti sehingga yang lainnya mengikuti, ya. Islaman, ikroman, begitu. Nah, ini adalah wazan 7 ini ke arah istilahi. Tapi kalau ke arah domirinya bagaimana? Saudara sudah pernah belajar sebelumnya. Turunkan yang dulu belajar cuma di sebelah kanan ini, madi, mudorik, amr,
nahi. Terus berikutnya nanti akan belajar juga fa'il, maf'ul, masdar. Ini akan dipelajari di pekan sekarang, ini akan dipelajari, saya pisah nanti di pekan ke-17 ke-18. Karena terlalu berat kalau pekan ini semuanya. Nah, untuk pelajaran yang sekarang Madi Modorik Amr Nahi ini sudah disiapkan tabel ajaib tasrifnya ini di belakang untuk menjadi mudah mengingat bagaimana mentasrif ke arah bawah untuk yang wazan 7. Nanti untuk wajan yang 89 kita teruskan. Jadi 3 dimensi kita tuntas sekarang. Mari kita lihat yang wajan 8-nya. Ifta'ala. Wajan 8 ini adalah memberi makna akibat perbuatan yang bersungguh-sungguh dan berfungsi mutawa'ah, timbul pengaruh sesuatu yang berkorelasi dari fi'il muta'adi berubah menjadi fi'il lazim akhirnya. Jadi efek dari apa yang dilakukan oleh si fi'il tadi hasilnya apa? Menjadilah ber. Contohnya di sini kalau jamaah mengumpulkan, ijtama'a jadi berkumpul. Kalau berkumpul jadinya lazim. Saya berkumpul, kita berkumpul, kalian berkumpul, mereka berkumpul. Jadinya lazim. Padahal kalau jamaah mengumpulkan itu aktif. Kita mengumpulkan begitu. Nah, oleh karena itu yang ijtama'a tidak bisa dicari majhulnya. Sedang yang mengumpulkan bisa ada yang dikumpulkan. Begitu. Jadi ada nanti jumi'a. Itu kalau dari yang mengumpulkan, ya. Yang lazim, yang lazim yang bisa berubah menjadi muta'adi sehingga akhirnya menjadi ber, ya. Bisa juga makna yang lain kalau dalam Al-Qur'an nanti ada selain yang utama, ini yang utama yang paling banyak, ada tambahan yang lain. Selalu di pelajaran bahasa Arab itu selalu ada kekecualiannya, kekecualiannya nanti ada juga menjadi kata kerja fiil dari kata benda, ya. Contohnya di sini roti, ya, di sini khubzun, roti menjadi ihtabaza, membuat roti, menjadi fiil gitu ya. Bisa juga menguatkan arti gitu. Kasaba berbuat, kasaba lagi melakukan, sudah diadop dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Indonesia kasaba itu ya. Kemudian menjadi iktasaba, sungguh berusaha ya. Kemudian bisa menunjukkan juga arti berserikat. Khosoma mendebat menjadi ihtasoma menjadi berdebat begitu. Jadi tasrif daripada sigoti dari wajan ini, coba mari teman-teman dari Wala, siapa yang mau mencoba membacakan atau melakukan, boleh dibaca, boleh dilakukan, silakan. Untuk yang wajan 8. Siapa yang mau setelah tadi? Saya. Silakan Pak Taufik. Wah, Pak Taufik indah nih lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il la tafta'il mufta'ilun mufta'alun ifti'alan. Taufik, kalau boleh videonya diperlihatkan biar kenal yang lainnya, Pak Taufik. Boleh, Pak. Jadi kadang-kadang sinyalnya kurang bagus ini, Pak. Betul. Baik. Siap. Ijtahada yajtahidu ijtahid la tajtahid mujtahidun mujtahadun ijtihadan. Ijtama'a yajtami'u ijtami' la tajtami'. Nah, kita teruskan. Ya, di sini saya bahas sama, saudara lihat. Ain fiilnya di sini untuk fa'il tetap kasroh, untuk maf'ul tetap fathah, kekhasannya. Kalau yang sebelah kanan kita sudah kenal semua, ya. Ini tambahan ketika kita lari ke istilahi untuk wajan 8. Mari kita teruskan ke wajan 9. Siapa yang mau? Sebentar, saya bacakan dulu tentang wajan 9 ini. Seluruh fi'il lazim, nah ini penting.
seluruhnya menjadikan dia lazim, sehingga semuanya bermana mutawa'ah yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu merubah dari muta'addi menjadi lazim. Tetapi di sini artinya imbuhannya kalau dalam bahasa Indonesia menjadi karena menjadi akibat perbuatan yang total dari apa yang dilakukan oleh si fiil. Fiilnya melakukan apa? Contohnya kasaro memecahkan, jadi in kasaro. Jadi terpecah karena ditambahin, begitu. Maka barulah kita minta kepada Pak Walas, silahkan. Pak Arya, mangga. Infa'ala yanfa'ilu infa'il lantan fa'il munfa'ilan infi'alan inkasaro yankasiru yankasirun inkasiron kecil nih inkasir lantak kasir lantan kasir munkasirun inkisaron infasama Kosama. inkosama yankosimu inkosim lantan kosim munkosimun inkisaman. Nah, mari kita bahas di sini, ya. Karena di sini adalah isim maf'ulnya di literatur munfa'alun, ini munfa'alun sama persis dengan isim zaman dan isim makan, juga munfa'alun, itu yang maf'ul yang isim zaman dan makan. Sementara isim maf'ulnya sendiri di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tadi dia lazim. Karena dia lazim, makanya tentunya tidak memerlukan maf'ul. Karena tidak memerlukan maf'ul, maka isim maf'ulnya tidak ada. Nah, oleh karena itu ini dikosongkan satu, yaitu isim maf'ulnya kosong. Nanti ternyata kalau saudara cari di dalam daftar yang lebih komplit, nanti di pekan berikutnya saudara akan ketemu isim zaman dan isim makan. Dan kita tahu isim zaman dan isim makan selalu sama. Dan tulisannya munfa'alun, persis seperti maf'ul. Jadi nanti saudara bisa lihat seolah-olah di yang 9 pun ada maf'ulnya, tapi sebetulnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada maf'ulnya. Gitu ya. Baik, yang ke-10, wajan ke-10 memiliki fungsi ta'diyah, menyampaikan makna dari fiil kepada isim berikutnya. Gitu ya. Jadi kepada seseorang dalam hal ini, wajan ini bisa memberi makna diantaranya tolab, yaitu meminta atau merasa. Jadi ada dua sebetulnya, meminta. Tapi yang paling populer di dalam terjemahan itu yang meminta. Ghafaro, gitu ya, mengampuni. Istaghfaro, meminta ampunan. Kemudian nasoro, menolong, menjadi istansoro, meminta pertolongan. Tetapi nanti ada terjemahan lain, merasa, misalnya besar, merasa atau kabaro, merasa istakbaro, itu merasa besar. Istakbaro menjadi takabur nanti. Takabur menjadi besar, menjadi ingin dibesar-besarkan orang gitu ya. Itu larinya ya, jadi dari kabaro menjadi istakbaro, menjadi istakbaru dan seterusnya. Ketika diterjemahkan, ditakdirkan menjadi mudorik, menjadi dan seterusnya, nanti akan ketemu oh ya takabur itu datangnya dari sini, isim yang berubah dari istakbaro gitu ya dan seterusnya. Nah, berikutnya sekarang silahkan Pak Walas, siapa lagi yang mau? Farid Pak ya. Ya udah ibu aja. Sebentar, Pak Walas dulu. Silakan Pak Walas. Bukan kalas rupanya. Pak Walas ya. Walasnya nyam. Walas. Pak Taufik, silakan. Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istaf'il la tastaf'il mustaf'ilu mustaf'alun
Istifalan ya, istaghfaro yastaghfiru istaghfir la tastaghfir mustaghfirun mustaghfarun istighfaron Istighfaron. istighfaron istajaro yastaghjiru istaghjir la tastaghjir mustajirun mustajjarun istighjaran. Oke. Allah. Sip. Kita lihat di sini kekhasannya. Kalau kita lihat pola ini, kita lihat lagi. Ternyata benar di sini tetap pakai I, di sini tetap pakai A. Gitu, pakai fathah. Itu kekhasannya. Yang lainnya kita sudah bahas. Dan ini pun untuk ditasrif ke arah bawah lugawinya, saudara kenal di tabel ajaib di belakang. Nah, di sini kita lihat tabel tersebut hanya tinggal memasukkan fa-nya apa, ainnya apa, lamnya apa, diganti. Dengan apa? Dengan mujarod yang saudara temukan. Temukan dari mana? Temukan dari mauzun yang sedang saudara cari. Saudara bisa merubahnya. Jadi mohon maaf, ini saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dulu satu di sini ya. Ketika saudara memiliki tabel ini, saya putar dulu di saudara. Ups. Kecilkan dulu. Baru saya besarkan, udah dikecilkan, dibesarkan kan begitu kira-kira ya. Contoh yang 7 ini, misalnya ya. Saya tambahkan sampai mazhulnya. Mengapa ini jadi penting bagian mazhul ini? Karena ketika kemarin 1 sampai 6, madi mazhul dan mudhorik majhul itu sama. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, 6. Tetapi untuk 7, dengan 8, dengan 9, dengan 10 itu berbeda. Berbeda. Jadi memang saudara harus benar-benar lihat. Tapi sebetulnya teori cara membuat majhul, baik mudhorik maupun madi, itu kemudian di majid sudah dipelajari di pekan sebelumnya. Sudah dipelajari, jangan lupa ketika saudara di pekan 10 atau 11 saya lupa. Saudara sudah belajar bagaimana memajulkan. Sekarang langsung aplikasinya. Ketika saudara dari madi berubah sampai majhul misalnya, di sini af'al. Nah, mohon ada sahabat kelas lain yang melaporkan. Laporannya kalau sudah mentasrif, tasrifnya persis seperti ini. Cuma fa-nya diganti, ai-nya diganti, lamnya diganti. Titik. Yang ininya tetap terpisah. Enggak. Kalau mentasrif ini hanya untuk memperjelas pada saudara. Lihatlah ini 1 biji. Lihatlah ini 1 biji. Ini malah sama dengan ini. Ini malah sama dengan ini. Gitu maksudnya. Yang berbeda apa? Yang madi cuma beda belakangnya. A, U, A. Begitu juga mudhorik depan dan belakangnya. Ya, yu, tatunya hanya 4 biji yang ya lainnya tak ditambah ada A di belakang untuk aku dan na untuk nahnu. Belakangnya saudara bedakan. Begitu juga ketika amr. Tengahnya sama dengan mudhorik. Begitu juga nahi. Tengahnya sama dengan mudhorik. Cuma bedanya kalau amr dikasih di sini hamzah untuk yang 7. Nanti untuk yang lain pakai alif. Belakangnya tetap ela, lu, li, la, na. Masih ingat. Gitu. Begitu juga nahi. Sama ela, lu, li, na. Dengan amr. Jadi bedanya nahi dengan amr dipersingkat lagi dalam otak kita. Bedanya di sini alif diganti menjadi lata. Kalau di dalam 1 sampai 6. Ketika di sini, karena mulainya di sini dengan tu, maka ini pun menjadi latu. Selesai urusan. Tuh. Jadi mengerti saja. Sedangkan ketika majhul dan mudhorik, ingat kasih bahwa kalau majhul untuk madi, selalu yang pertamanya dia pakai doma, kemudian sebelum terakhir ain fiilnya pakai kasroh. Selesai. Yang lainnya sama persis seperti madi yang sebelah sini.
Nah, sedangkan kalau yang namanya mudorik majhulnya, sekarang saudara lihat di sini menggunakan yu depannya. Kenapa? Karena kita di sini juga mudoriknya dia pakai yu. Di sini si majhulnya itu juga yu. Karena apa? Kemudian berikutnya kebetulan di sini adalah ain fiilnya itu harus dibuat fathah, jadilah fathah semua. Berbeda dengan yang si mudoriknya gitu. Ini sama yuk. Nanti ketika saudara melihat di dalam Al-Quran, ini sama-sama yuk. Ini sama, ini sama. Tengahnya sama, ini sama. Ini sama, ini sama. Bedanya apa dong? Bedanya di ain fiil. Bentuknya sama persis, tetapi ain fiilnya di sini i, di sini a. Oh, nanti ketika wajan kedua, gitu ya, ketika yang ada i, ini bisa sama, bisa saja. Nanti kita lihat. Ada case-nya seperti itu, menarik. Gitu ya. Ini contohnya untuk wajan 7. Begitu juga nanti wajan 8, wajan 9, saudara sudah menikmatinya. Dan jangan lupa nanti ini bagian yang harus ditempel. Karena apa? Karena saudara akan dengan mudah untuk mengerjakan soal. Jadi mengerjakan soal bagaimana caranya? Caranya adalah contohnya ini tu. Jadi tuf il tambah belakang. Tuf ilna gitu. Tuf il tub ilani, tub ilina, tub iluna, begitu. Itu yang ditulis, gitu ya. Jadi untuk memudahkan menggunakan gambar ini, tetapi nanti dalam memproses digabung, tiga-tiga ini digabung, dua ini digabung, tiga ini digabung, ini digabung, dua ini digabung, tiga ini digabung, begitu caranya. Oke, baik 7, 8, 9. Dan saya sampaikan juga contoh. Contoh ini untuk memudahkan saudara, kalau saudara di level 1 dan 2 yang lamanya setahun lebih, suruh menghafal KSDU. Kalau sekarang saya suruh saudara menghafal contoh fiil wajan 7 yang af'ala ini, ada akhroja, ada adkhola, ada akbaro, ada akroba. Silakan sambil lihat, oh ini artinya mengeluarkan, memasukkan, mengatakan besar, memperdebat, memuliakan, menyempurnakan, akroma, akmal, silakan. Mau dilagukan boleh. Jadikan lagu wajan 7 itu seperti hanya KSD. Silakan kalau mau. Tetapi karena saya tadi tujuannya adalah untuk mengerti, kalau mau melakukan urusan sendiri silakan. Kalau mau menghafal membaca berulang-ulang agar hafal, silakan. Saya hanya menyampaikan bahannya saja. Ada namanya contoh fiil wajan 7, ada contoh fiil wajan 8, ada contoh fiil wajan 9, dan kemudian 10. Ya.